Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muftahul Divan, Prodi Perbankan Syariah semester 3. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategi. Ya, di sini saya akan memaparkan materi tentang analisis PT Gudang Garam Tbk. Yang pertama, profil PT Gudang Garam Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri rokok dan yang terkait dengan industri rokok. Sebagai salah satu produsen rokok kretek terbesar di Indonesia, perusahaan rokok Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Selanjutnya, visi dan misi PT Gudang Garam Tbk. Visinya menjadi perusahaan terkemuka kebanggaan nasional yang bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku saham serta manfaat bagi segenap pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Sedangkan misi PT Gudang Garam Tbk yang pertama adalah kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan. Yang kedua, kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah persyaratan kesuksesan. Yang ketiga, kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang lain. Yang keempat, karyawan adalah mitra usaha yang utama. Selanjutnya adalah analisis SWOT tentang PT Gudang Garam Tbk. Yang pertama, strength. 1. Perusahaan menggunakan teknologi pengolahan bahan baku dengan berbagai teknologi yang berkualitas. Yang kedua, banyak produk dari PT Gudang Garam Tbk yang memiliki brand endorsement yang cukup tinggi dengan kadar tar dan nikotin yang cukup rendah, yang dapat menjadikan produk tersebut sebagai produk unggulan dibandingkan pesaing dengan produk sejenis. Yang ketiga, perusahaan memproduksi berbagai macam variasi produk ke dalam berbagai kelas dan ragam yang memenuhi pasar Indonesia. Yang keempat, perusahaan memiliki jangkauan distribusi yang tersebar luas dengan sistem distribusi yang diselenggarakan di seluruh Indonesia. Yang kedua, weakness. Kelemahan yang pertama adalah kurang cepatnya perusahaan dalam mengikuti tren pasar dalam bidang inovasi membubarkan kompetitornya. Yang kedua, biaya yang cukup mahal dari segi bahan baku maupun teknologi yang digunakan oleh perusahaan dalam proses produksinya. Yang ketiga, perusahaan mengandalkan produksi produk rokok kretek yang memiliki kadar nikotin dan tar yang masih relatif tinggi. Padahal konsumen cenderung menyukai rokok kategori nikotin yang rendah. Yang ketiga, untuk opportunity-nya atau peluang. Yang pertama adalah pasar rokok yang besar di Indonesia terbukti dari total penduduk sekitar 240 juta jiwa penduduk, diperkirakan 65% adalah perokok. Ya. Peluang kedua, penjualan sebagian besar di Pulau Jawa sudah mencapai 50%, sehingga masih terdapat banyak kesempatan dan potensi untuk memperluas penjualan ke daerah lain selain di Pulau Jawa. Yang keempat, untuk threats atau tantangannya. Tantangan pertama, peraturan pemerintah mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari rokok. Yang kedua, pembatasan promosi produk rokok melalui peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1999. Yang ketiga, meningkatnya harga bahan baku tembakau dan cengkeh disebabkan karena cuaca yang buruk. Yang keempat, kenaikan bahan bakar minyak dan kebijakan pemerintah lainnya secara tidak langsung menyebabkan inflasi yang dapat mempengaruhi daya beli para perokok. Selanjutnya, pesaing dari PT Gudang Garam Tbk. Ada beberapa pesaing perusahaan rokok, baik perusahaan lokal maupun perusahaan rokok impor. Untuk perusahaan rokok lokal terbesar diantara yaitu PT Gudang Garam, yang kedua PT Jarum Kudus, yang ketiga PT Sampurna Tbk, yang keempat PT Bantul International Investama Tbk, serta PT Bismillah Inti Makmur Tbk. Sedangkan untuk persaingan rokok asing dari yang asing, yang pertama dari PT Philips Morris dan PT Bats atau British American Tobacco. Selanjutnya, pabrik Gudang Garam Tbk, yang itu PT Gudang Garam Tbk adalah sebuah produsen rokok yang berkantor pusat di Kediri. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2022, perusahaan ini memiliki pabrik di Kediri, Gampul, Karanganyar,
dan Sumeneb, serta kantor perwakilan di Jakarta dan Sidoarjo. Selanjutnya, strategi pemasaran. Dalam penerapan strategi promosi atau pemasaran, perusahaan gudang garam menggunakan dua kegiatan promosi melalui media periklanan atau advertising dan menyebarkan pamflet berupa brosur dan stiker. Kegiatan promosi yang kedua melalui personal selling untuk memperkenalkan produk rokok gudang garam internasional secara langsung pada konsumen. Nah, ini adalah contoh-contoh produk gudang garam. Ada yang versi kretek dan versi filter. Sekian pemaparan materi dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.